Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 November. Kita mau nyampein beberapa hal yang semoga jadi pengetahuan untuk soal-soal di perampasan tanah ya. Jadi ini poin-poin pentingnya lah intinya gitu kan. Jadi yang pertama, kenapa itu terjadi itu karena pemerintah tidak menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Kalau kita lihat Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 60 juga pendaftaran tanah tahun PP 10 tahun 61 itu seharusnya seluruh tanah di Indonesia ini sudah terdaftar, sudah terjelaskan lah ya. Dan di kita kenyataannya tidak gitu kan. Jadi inilah yang sekarang jadi persoalan gitu kan, apalagi ada hal-hal yang lain. Di negara lain kelihatannya nggak seramai di kita nih perampasan tanah itu gitu kan, kecuali mungkin ada negara-negara yang lain itu kan. Kalau Malaysia, Singapura kita nggak pernah dengar gitu kan. Jadi dan di sisi yang lain juga gitu kan, salah satu penyebabnya itu karena ada Dirjen Keuangan pada tahun 1993 itu soal GIRIK dan IPEDA itu ditarik gitu kan. Jadi mereka nggak ini lagi soal pajak itu. Tetapi PBB-nya kesannya jadi dari lurah saja gitu kan, artinya Pemda nggak pajak lagi, keuangan nggak terlibat langsung. Kemudian juga PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ini yang menyebabkan. Kemudian juga peraturan BPN RI nomor 6 tahun 2013 tentang informasi publik pasal 12 poin IHJ ya. Itu kalau nggak salah itu bahwa warkah itu hanya boleh dilihat oleh kejaksaan, polisi dan pengadilan gitu kan. Padahal pemilik kan harusnya bisa lihat. Kemudian juga Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2016 yang tentang penyelesaian persoalan sengketa gitu kan, atau dalam pertanahan lah. Jadi harusnya BPN tuh bisa juga sendiri saja gitu kan menyelesaikan, tidak usah harus ke pengadilan. Nah, dari cerita ini BPN menutup rapat warkah gitu kan. Harusnya kan warkah itu bisa dibuka, dilihat gitu kan. Terus kemudian juga BPN mengabaikan rekomendasi event dari pejabat yang lain termasuk Wakil Presiden RI gitu kan. Korban tidak punya akses informasi gitu kan, dan sering sekali korban itu disuruh ke pengadilan saja gitu kan. Nah, tempat-tempat perampasan tanah Bapak Ibu sekalian kalau lihat di lapangan gitu kan, jadi yang pertama itu adalah biasanya di daerah pengembangan. Kemudian yang kedua di pemekaran wilayah, jadi kalau ada di pemekaran wilayah hati-hati saja ya. Kemudian juga di wilayah perkebunan, wilayah pertambangan gitu kan, dan area pembangunan infrastruktur. Beberapa tempat yang FKMTI sekarang lihat, baik itu di Cengkareng, di Tangerang Selatan, kemudian di Bintaro, kemudian di Kelapa Gading, empat-empatnya itu terjadi pemekaran wilayah ya. Jadi entah itu kelurahan yang dimekarkan itu kejadian, sehingga datanya bisa susah ditrace lah. Jadi pola perampasannya itu ada yang pendaftaran sporadik gitu kan. Jadi ketika daftar tiba-tiba ada nggak boleh daftar gitu kan, ditahan, diambil datanya, terus kemudian dijadiin punya orang lain. Atau juga ada yang
mengajukan hak yang baru dengan data palsu gitu kan. Terus nanti inilah yang dijadikan data yang itu yang untuk diadukan kepada punya Anda gitu kan. Nah, contoh yang ada itu kalau yang sporadik tuh kalau di FKMTI yang contoh tuh ada Rusli Budi Kendi gitu kan, itu dia karena sporadik. Kemudian juga kalau yang di Tiban itu Robert Ani gitu kan. Kalau yang di pertambangan itu ada di Tabalong, ada di Brau. Kalau yang di perkebunan tuh Lahat dan Jambi ada. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, caranya mereka merampas itu ada yang bikin data baru. Itu kan jadi data Anda, entah itu dari mana dia punya data baru gitu kan. Terus itulah yang diakui ke Anda gitu kan. Atau juga melakukan transaksi dengan salah satu ahli waris yang gak jelas atau apa, kemudian dari situ bisa dijadiin gitu kan. Lalu mengajukan sertifikat. Yang ketiga itu kemudian juga menegosiasi korban, sering dilakukan juga. Dan yang terakhir Anda diseret ke pengadilan. Ini kelihatannya sederhana, mudah gitu ya, tapi begitu di lapangan Anda bisa, atau para korban perampasan tanah tuh benar-benar kaing-kaing nih kalau ngalamin seperti ini. Pelaku itu biasanya yang melakukan perampasan tanah itu dia pemilik modal kuat, tetapi dalam operasinya yang besar-besar itu untuk bertarung di lapangan itu dia menggunakan petualang atau makelar lah ya, yang kenal sama birokrasi setempat gitu, aparat setempat gitu kan, yang situ-situlah dia mainnya udah duluan gitu kan, jadi operasinya bisa berjalan. Dan yang ketiga tuh mereka biasanya punya oknum aparat juga gitu kan, jadi lengkap lah. Dia punya modal, ada makelar, jadi banyak orangnya, kemudian juga ada aparat gitu kan, jadi Anda. Nah, dampak dari perampasan tanah ini gitu kan, ini jelas-jelas sangat merusak administrasi negara. Kemudian juga terjadi penggelapan pajak karena kesannya mereka kan nggak beli itu sebetulnya, atau belinya murah, atau belinya di pengadilan gitu kan. Kemudian juga bisa ada tawuran warga karena warga yang beli itu beritikat baik di perumahan gitu kan, padahal tanahnya milik pemilik tanah sebelumnya, bukan milik pengembangnya. Jadi kalau pengembangnya udah pergi bisa tawur gitu kan antara yang beli sama yang menempati dengan yang punya. Kemudian yang keempat, ketika dijaminkan di bank rame gitu kan, tahu bahwa ini bukan tanahnya, itu bisa terjadi bank bobol lagi, BLBI lagi tuh. Nah, kemudian juga yang kelima, kejadian begini sangat menguras energi masyarakat, bolak-balik Kalimantan ke Jakarta, Papua ke Jakarta. Terus nanti kalau ya mudah-mudahan sih nggak jadilah ibu kota baru gitu kan kalau lihat begini. Bukan saya karena tinggal di Jakarta gitu kan, jauh banget gitu. Atau paling baik di Kalimantan sana jadilah kota besar yang bagus, bisnis gitu kan di sana, dipusatin karena udah bebasin atau jadiin apalah yang bagus di sana. Tapi kalau lihat begini, nanti tiba-tiba ke sana di Jakarta aja yang istilahnya penginapan ada yang murah, segala macam gampang, itu orang bisa habis-habisan juga bolak-balik ke Jakarta sini gitu kan, bertahun-tahun itu. Jadi ini benar-benar sangat menguras energi. Dan di channel saya banyak benar juga contoh-contoh itu gitu kan. Bukan hanya Robert Sujasmin yang bolak-balik gitu kan. Ada warga Kirai, ada Patrick, ada Budi Kendi Sudiarjo, ada ada Rusli Wahyudi,
banyak nih di channel saya contoh-contoh, dan warga-warga yang lain ya, yang dari Kalimantan, Sulawesi, yang ngalamin kayak seperti ini. Energinya habis, kasihan lah masyarakat. Kemudian juga kejadian ini jelas sangat menghambat investasi gitu kan. Contoh Robert juga itu investasinya dulu bikin rumah sakit, sampai hari ini rumah sakitnya nggak jadi gitu kan. Dan yang paling ngeri itu adalah nomor 7, dampaknya itu adalah merusak kepercayaan dan memecah belah bangsa ini. Jadi dengan kejadian-kejadian ini, korban, keluarganya, dan teman-temannya jadi nggak percaya lagi gitu kan sama aparat. Bermain-main seperti ini gitu kan, dan sangat menyiksa gitu kan. Jadi apa sih gitu ketujuannya? Itu bahaya banget nih buat negeri ini, bahaya banget. Oleh karena itu solusinya itu kembali lagi lah ke landasan awal pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, bahwa pada intinya kan semua yang untuk hajat hidup orang banyak tuh dikelola negara lah intinya gitu kan. Jadi kalau untuk tambang, perkebunan gitu kan harus ada swastanya gitu kan, tapi swastanya mungkin 49 atau 45, negaranya 55 gitu kan. Atau kalau ada asing ya asingnya 30, negaranya 5 gitu kan. Kemudian orang lokalnya 15 gitu kan. Jadi inilah ya. Nah, yang orang lokal ini bagus banget kalau ada masyarakat di situ gitu kan, koperasi, komunitas, sehingga ke depan ini benar-benar kesejahteraan ini terjamin. Jangan nanti dalam kerangka ada bank tanah ini, orang yang duduk di lembaga negara itu seakan-akan dia yang punya kewenangan, main tanda tangan aja, kasih izin sama orang lain, apalagi sama yang gak jelas gitu kan, karena dia dapat sesuatu lah gitu kan, seperti kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga jadi kasus hukum. Nah, lalu masyarakat kehilangan kesempatan dan kedaulatan gitu kan, tanpa mereka tahu. Jadi balik lagi ke Undang-Undang Dasar pasal 33 itu baik sekali. Terus kemudian juga balik lagi lah ke Undang-Undang nomor 5, Undang PA tahun 62 gitu kan, dan peraturan pendaftaran tanah PP nomor 10 tahun 61. Nah, ada PP dan permen yang bertentangan dengan hal-hal yang tadi itu gitu kan, sebaiknya dicabut, kemudian dibikin peraturan pelaksana saja. Juga ada mengenai SEMA Mahkamah Agung nomor 5 lah, yang intinya juga terkesan seakan-akan kalau sudah di depan notaris tuh jual belinya sah gitu kan. Itu juga kelihatannya perlu dilihat juga lebih detail ketika yang jual itu bukan pemiliknya gitu kan. Jadi jangan gara-gara ada akte jual beli lalu memperkuat pembeli beriktikat baik itu dalam kerangka yang terkesan melindungi para mafia perampas tanah gitu kan. Jadi ini perlu dipelajari juga gitu kan, lebih jauh lah gitu. Jadi istilahnya jangan jadi persoalan gitu kan. Nah, oleh karena itu solusinya juga sebetulnya adu data saja gitu kan. Jadi kalau ada soal perampasan tanah ini, adu data, kemudian juga warkahnya dibuka gitu kan. Dan kalau ada yang melanggar gitu kan, orangnya ya dihukum, kemudian juga begitu juga oknumnya dihukum gitu kan, supaya semua selesai. Dan penyelesaiannya dengan buka warkah itu juga akan banyak bisa selesai, karena akan ketahuan itu persoalan yang sesungguhnya gitu kan, akan ketahuan. Nah, itu secara sederhana. Nah, pada kenyataannya teman-teman semua gitu kan, kalau kita lihat di lapangannya,
itu saya keliling-keliling ke institusi negara yang lain lah. Mereka bilang gitu kan, memang di kelurahan di kecamatan bisa ada persoalan juga gitu kan. Lurah tidak mau membantu akte waris atau tidak mau mengeluarkan data yang sebenarnya gitu kan, atau bikin data yang salah tapi abis itu nggak dicabut kan, seperti itu gitu kan. Jadi sehingga ini nggak juga selalu dari BPN gitu kan, persoalannya bisa jadi lurah camat juga gitu, atau kepala desa zaman-zaman dulu, sehingga ini kan perlu diperbaiki. Nah, tetapi ketika kita bicara di BPN hari-hari terakhir ini, itu ada kesan dari beberapa banyak pihak lah. Yang pertama itu ketika warga datang gitu kan bertanya, itu BPN-nya atau mungkin oknum ya, atau memang karena, atau juga mungkin karena terlalu banyak juga kali orang ya yang akal-akalan, kita kan nggak tahu juga gitu kan. Jadi mereka defense, sikapnya defense. Nah, ketika defense itu maka seringkali kalau ada sesuatu tuh nggak dibuka warkahnya, nggak dilihat datanya detail, tapi ya udah silakan saja ke pengadilan. Nah, kemudian di pengadilan itu banyak juga yang bilang justru ya petugas BPN itu yang jadi saksi ahli gitu kan malahan. Jadi warga kalah lah. Nah, ketika habis kalah, warga itu balik lagi ke ke BPN menanyakan, "Pak, ini kita mau tahu dong sejarah tanahnya saya," gitu, kalau misalnya dia udah punya sertifikat. Jawabannya yang sering diterima tuh, "Anda sudah kalah pengadilan," atau "Warkah belum ditemukan." Nah, kemudian juga yang sering dialami oleh warga itu gitu kan, dalam kerangka warkah belum ditemukan itu bisa bertahun-tahun terus aja belum diketemukan. Dan mereka bingung juga gitu nuntutnya bagaimana nih, kok dokumen negara bisa hilang begitu gitu kan, dengan alasan warkah belum ditemukan itu. Nah, begitu mau dituntut gitu kan, diproses, kepalanya pindah gitu kan, pejabatnya pindah ke tempat yang lain. Nah, itu juga jadi ceritaan gitu kan di antara warga lah. Di sisi yang lain lagi, misalnya diakui bahwa itu adalah stersolnya negatif, jadi BPN itu menerima data dari mana-mana gitu kan. Tetapi yang lucu juga, banyak korban perampasan tanah ketika menyampaikan data-datanya tiba-tiba ditolak, alasannya misalnya berkas kurang lengkap. Kurang lengkapnya apa nggak tahu, nggak dijelasin gitu kan, dan terkesan pokoknya dibikin gagal aja gitu. Nah, ini nggak baik, dalam artian mungkin warganya ketika itu belum teredukasi sehingga mereka nggak ngerti juga nanya. Jadi untuk yang seperti ini mudah-mudahan warga Kirai bisa memperjelas gitu kan, berkas kurang lengkap tuh apa gitu kan, sehingga ditanya ke BPN-nya. Karena kalau punya akte jual beli udah tinggal di situ 50 tahun, kemudian juga ada bukti domisili, kan harusnya nggak ada lagi persoalan, karena apalagi di situ kan ada ratusan warga gitu, bukan satu orang nguasain hektaran gitu kan, ada yang 30 meter, 40 meter. Jadi mudah-mudahan bisa selesai lah, itu bukan tanah kosong juga itu. Kemudian juga ketika cerita masak nasi goreng ini atau stetsel negatif ini, kalau kesannya yang punya modal kemudian yang kuat itu mudah, tapi warga sulit gitu kan untuk mengajukan proses. Nah, dan saya pengen ngulang lagi pengalaman gitu kan, ketika ada seorang kawan yang sakit lah, artinya bukan kawan saya yang sakit, tapi ada orang pengen nolong temen yang sakit. Dia bilang
kita jualin tanahnya. Wah, saya nggak ngerti, saya bilang saya nggak pernah jual tanah juga. Tapi karena kita ngoceh terus ke sana kemari, akhirnya ada yang berminat. Singkat cerita, dilihat lokasinya jauh kalau dari Jakarta. Tapi ya kita ketika bisa berbuat baik gitu kan, walaupun belum terjadi ya dicoba aja. Pemilik tanahnya datang jauh dari Jakarta, mungkin 500 km kali, berbiaya sendiri bolak-balik gitu kan. Udah ninjau lokasi, udah semua lihat. Saat terakhir ke BPN gitu kan, begitu di sana rapat dilihat, nah baru diceritakan bahwa benar ini sertifikat hak milik, sudah dijaminkan di bank, tetapi harus diukur lagi karena ini lama, dilihat lagi batas-batasnya. Kemudian karena ini udah lama, di situ ada SIPPT, A, B, C, D, E dan lain-lain lah ya. Nah, akhirnya si pembelinya bingung gitu kan. Aduh, ini gimana kalau beli di sini bisa bermasalah gitu kan. Padahal orang yang punya tanahnya juga udah lama di situ. Nah, singkat cerita, ragu dia. Nah, di tengah keraguan itu kebetulan ketika acara itu ada seorang kawan juga gitu kan, yang memang dia sih niatnya bantu aja. Tapi dia tidak ngomong apa-apa di ruangan itu. Kemudian karena dia aparat, dia balik lagi ditanya, "Pak, mohon maaf, itu kemarin gimana sih sebenarnya posisinya? Karena kebetulan saya juga kerja nih di pemerintahan juga gitu kan," kasih lihat lagi. Kaget, waduh, kenapa Bapak nggak bilang dari kemarin katanya. Seperti itu. Wah, kita kan sama-sama saling menghormati katanya. Singkat cerita, transaksi itu tidak jadi. Yang korban yang sakit, kemudian juga yang udah bolak-balik, dan mungkin developernya juga yang tadinya pengen bangun, punya rencana baik, nggak jadi beli juga. Nah, inilah yang disebutkan oleh FKMTI gitu kan sebagai investasi jadi terhambat gitu. Dan kalau saya sih sebenarnya ketika itu, walaupun ini jumlahnya 11 hektar gitu kan, ini saya kan nggak pernah, baru sekali aja gitu kan, karena ada orang begini gitu kan, saya bantuin lah. Nggak jadi gitu, dalam arti saya, oh kasihan banget ini yang sakit, kalau tadinya terjual dia bisa berobat, nggak jadi aduh. Walaupun saya doakan lah mudah-mudahan ada rezeki yang lain, itu kan Tuhan Maha Adil. Artinya banyak cara, banyak jalan, kita nggak paham. Artinya kalau saya pribadi, saya nyesel, sedih gitu kan, udah coba bantu tapi ya itu kenyataannya. Di cerita yang lain lagi, seorang ibu-ibu di Bone, dia jandanya pahlawan lah ya, karena banyak sertifikatnya juga, namanya Ibu Kartini lah, di Luwu kalau nggak salah, itu di Sulawesi Selatan. Itu punya tanah juga gitu kan, udah dibeli, udah dipatok dan udah jadi kebun. Tiba-tiba ada yang ngaku gitu kan. Nah, kemudian dia karena ya dia berpikirnya praktis ya, sama dengan cerita-cerita kebanyakan warga lah, dia nggak paham bedanya sengketa dengan perampasan tanah. Kalau sengketa itu keluarga biasanya atau bisnis, ada hubungan hukum, ada hubungan keluarga lah, sama-sama punya milik gitu kan kalau yang sengketa. Nah, kalau perampasan tanah ini nggak ada hubungannya, seperti yang di awal tadi diceritain itu nggak ada hubungannya. Ada orang ujuk-ujuk dengan power tertentu, dengan rekayasa, dengan kekuatan macam-macam, pengaruh, uang, kemudian jaringan, ambil punya Anda. Dan Anda diseret ke pengadilan gitu kan, dikalahkan di situ, sehingga yang merampas Anda pun, kalaupun alas haknya nggak benar, karena menang pengadilan dan tidak dibuka lagi warkahnya, maka selesai gitu kan, tanah punya Anda walaupun benar. Nah, dalam kasus si ibu ini ke PT UN ngajuin gitu kan, kenapa itu kok ada sertifikat di tempatnya gitu kan. Nah, ini menarik nih, ketika di PT UN itu ternyata untuk mengajukan persoalan ini ada batasnya, batas waktu entah 3 bulan atau berapa nggak tahu tuh, dilihat aja ya buat teman-teman. Tapi yang terjadi adalah
nggak masuk pokok perkara. Hakim itu melakukan proses di mana sebelum masuk pokok perkara itu dibuktikan bahwa telat ngegugatnya gitu kan. Jadi dia udah tahu tapi telat sehingga kadaluarsa. Kalah. Nah, mungkin buat warga di seluruh Indonesia yang denger ini, yang lihat ini bingung gitu kalau yang nggak di proses hukum gitu. Kok ini hukum ini di Indonesia ini bukan benar salah gitu kan, bukan adil. Tapi kalau gini kesannya jadi kalah menang gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang sama dengan di BPN tadi, yang ketika orang mau nyari informasi ditutup warkahnya, nggak boleh dibuka kecuali untuk polisian, jaksaan, atau pengadilan gitu kan. Terus atau juga alasan yang klasik belum ditemukan. Terus ketika dibuktikan, misalnya ketika diterbitkan sertifikat padahal sedang sita jamin atau sengketa atau apapun, waduh kami nggak tahu karena kami tidak berhak untuk meneliti surat-surat itu tugasnya polisi. Nah, dia lolos lagi itu, jadi cuman kena maladministrasi lagi gitu kan. Nah, yang seperti ini sudah puluhan tahun terjadi, dan yang disampaikan di sini adalah cerita pendek daripada banyak hal sebetulnya yang bisa dan harus diungkap itu. Pikirannya sederhana saja gitu kan. Mari kita menghadap ke masa depan supaya yang begini-begini tuh diselesaiin gitu kan. Karena di hari-hari ini juga terbukti bahwa itu semua tidak gratis gitu kan. Jadi nggak hanya semata-mata maladministrasi atau itu tidak punya kewenangan gitu kan. Jadi banyak bener lah informasi yang akhirnya juga halayak ramai mengetahui itu gitu kan. Ada persoalan-persoalan yang mendasar di persoalan pendaftaran tanah ini gitu kan. Jadi one map one policy itu bagus banget dalam artian ketika negara ini betul-betul sudah secara sistemik punya sistem informasi dan itu bisa transparan, bagus banget. Tetapi dengan syarat pendaftaran tanahnya harus betul gitu kan. Jadi kalau masih pola-polanya ini belum berubah gitu kan, apalagi ke depan nanti ada cerita investasi yang besar, yang lebih kolosal dibandingkan sebelumnya, maka yang dikhawatirkan oleh korban-korban perampasan tanah itu, mereka bilang tanah kami hari ini dirampas, negara diam, bapak ibu semua pemerintah diam. Mungkin besok tanah keluarga, bahkan tanah bapak ibu sekalian yang dirampas, dan tanpa disadari mungkin ketika kita sudah tidak ada, atau mungkin kita sudah sangat sepuh, bahwa orang akan kaget dan merana serta sengsara karena tanah air itu sudah hilang kedaulatannya. Akibat perampasan tanah ini, air dan udara bisa jadi ditambah tuh ya. Itu sudah terjadi di seluruh negeri dan itu sudah susah dihentikannya lagi. Cerita ini kelihatannya seperti dongeng gitu ya, seperti dongeng. Saya ulang lagi, cerita ini kelihatannya seperti dongeng. Tapi kalau kita sadar, kita ingat, kita tengok sejarah, itu VOC dan Belanda tuh punya apa sih kok bisa ngeluarin hak eigendom vervonding zaman dulu. Dia itu kan datang ke sini cuman dagang. Kalau ngejajah juga sesungguhnya kan nggak ada haknya gitu kan, nggak pernah bisa seperti itu harusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat, jangan-jangan ketika itu ada sultan atau yang berkuasa itu menandatangani sesuatu yang bisa mereka dagangkan di sana sehingga ada uang, akhirnya bawa pasukan, bawa kekuatan sehingga negeri ini terjajah selama 350 tahun walaupun nggak diakuin segitu gitu kan. Tapi intinya susah lah bangsa kita itu sampai
harus jungkir balik, banyak korban, dan akhirnya merdeka di 17 Agustus tahun 45. Perjuangannya berat dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Nah, kembali ke persoalan pertanahan hari-hari ini di Republik, ini sebetulnya semoga menjadi concern karena camat pun berani melawan keputusan pengadilan gitu kan. Dengan banyak cara, karena hukum itu tadi hukumnya udah kalah menang gitu kan, bisa dicari lah dengan yang pinter gitu, yang paham, dicari bukan nih gua benar ini tapi dicari, oh kamu tidak berhak mengungkap informasi, kamu bukan pihak misalnya. Jadi istilahnya kalau mau lebih dalam lagi, ini ada kesan yang kuat hukum di negeri ini tuh terdorong ke arah kalah menang, bukan benar salah gitu kan. Jadi harusnya kan benar ya benar aja gitu kan. Kalau kalah menang ya berarti kan penuh, bisa direkayasa, bisa dipermainkan, macem-macem lah, bisa cari pasal gitu kan. Jadi tergantung pasalnya. Nah, marilah Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sahabat semua, kita melihat ini karena dalam konteks kita mencintai negeri ini, dan dalam konteks supaya persoalan-persoalan yang ada bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi saya menyampaikan ini tidak mengejar siapapun, tidak membenci siapapun, tidak ingin merusak siapapun gitu kan. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Nah, saya mengajak dengan dialektika dan dialog ini, mari kita memandang ke depan, kemudian semua pihak yang ada pernah terlibat atau masih terlibat atau masih melakukan, marilah kita memandang bahwa sudah saatnya ini dihentikan dan diselesaikan secara bertahap sehingga Republik ini lebih sehat gitu kan. Nah, apakah hal seperti ini hanya terjadi di Indonesia? Saya kemarin ketemu dengan Pak Anton lah ya, teman gitu kan, hebat dia, pengalamannya banyak gitu kan. Ternyata di United States of America terjadi juga. Jadi ada tanah katakanlah 20 hektar gitu kan di sebuah daerah di sana. Karena tanah daerahnya dikembangkan, maka si pengembang itu bilang, lu kan beli dulu berapa nih, $2 juta kan lu beli, semuanya ini lu cicil. Oke, kalau gitu gue beli deh 20 kali lipatnya, berarti $40 juta. Tetapi si orang ini gitu kan merasa, wah daerah gua akan maju pesat banget gitu kan, dan ini harus untung besar banget. Dia bilang, maaf saya tidak bersedia kalau segitu gitu kan. Saya pengennya belinya, dijualnya itu 3 kali lipat. Jadi dia mau jual itu 30 kalinya gitu kan, jadi $60 juta. Pengembangnya bilang, oke, kalau begitu saya akan pikir-pikir dulu, kita nanti ketemu lagi. Mungkin pengembang itu lihat nih orang kok greedy banget gitu kan, serakah. Dibeli 20 kali lipat itu kan udah bagus banget gitu kan. Entah berapa tahun tuh saya nggak tanya juga. Tapi 20 kali tuh. Ini minta lagi gitu kan. Tapi mungkin si perusahaan besar ini merasa nih orang ngebargain nih, nyusahin. Lalu dengan jaringannya dan kekuatan lobbynya, dan memang kuat, dia punya uang banyak juga. Tapi mungkin di Amerika nggak seperti di sini ya. Artinya tadi yang dijelasin di depan gimana merampas tanah itu gitu kan. Dia datang ke konsilnya, ke perwakilan, entah itu mungkin kalau di sini ya federal di sana kan ya, mereka lobby, kemudian tempat yang 20 hektar itu dijadikan tempat jalur hijau, green, jadi nggak boleh dibangun.
Anda tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilainya langsung nol. Nggak bisa diapa-apain itu tanah. Dijual ke siapapun nggak laku orang itu, buat taman gitu kan, jalur hijau. Nggak ngerti juga kalau mau dibikin perkebunan gitu kan, atau wisata kebun gitu kan. Tapi dia langsung down. Aduh, gua dikerjain katanya kan. Jadi nol nilainya, nggak bisa dijual, susah lah. Atau murah lah. Nah, dia nyari temen yang lain gitu kan, dia aduh tolonglah katanya, jangan begini jangan begitu. Nah, lalu si kawan itu bilang, lu dulu nggak mau sih katanya waktu segini, padahal itu kan udah untung besar tuh segitu. Ya katanya dia punya pikiran lah, untuk bisa untung lebih banyak lagi, biasa kan manusia kan begitu, pedagang kan begitu. Lalu dia kesana kemari, akhirnya ketemulah sama seorang kawan. Dan kawan bilang, waduh berat kalau negosiasi sama mereka, besar sekali itu mereka. Nah singkat cerita, karena dimintain tolong bolak-balik, akhirnya ya udahlah kalau gitu kita coba. Nah begitu dicoba, ditentuin dulu gitu kan, lo maunya platformnya seperti apa, harus jelas dan lain-lain. Nah singkat cerita, dia bilang ya udah, katanya setuju lah terhadap apa yang ditawarin sebelumnya. Ini udah mentok kan, udah berapa lama lewat. Nah ketika sampai lagi kemudian nego lagi, dia bilang ya udah Pak, saya menyetujui untuk dibelilah 20 kali lipat seperti dulu. Enggak, saya minta lagi 30. Dia bilang waduh maaf kalau sekarang enggak segitu, saya mau cuman 10 kali lipat. Kaget dia, waduh hilang 50% kan. Tapi terus dia ngomong lah ini itu, perundingannya di-delay, kemudian dia ini itu. Akhirnya dia nemuin temen lagi yang lain dan negosiasi dilanjutkan. Singkat cerita, karena memang udah ada biaya begini begitu, dan pada dasarnya si pengembang itu berniat baik gitu, karena memang dia udah punya rencana di situ juga gitu kan. Akhirnya jadinya 17 kali lipat. Dia kehilangan 3 kali lipat. Dan terpaksa bayar fee juga kan, yang nego itu kan pasti dikasih fee-nya, entah 2 kali lipat atau 3 kali lipat tuh. Jadi 6 kali lipat gitu kan, jadi dia bisa hilang 6 kali lipatnya gitu kan. Jadi mungkin dia terima cuma 14 atau 13 kali lipat. Nah itu contoh gitu kan, ketika akan masuk daerah pembangunan ya harus saling ngerti. Di Indonesia hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, itu ada appraisal lah, kalau mau dijadikan untuk infrastruktur, dijadikan orang proyek-proyek yang akan dibeli lah ya gitu. Saya sih ngusulinnya kalau bisa gitu, kalau untuk pertambangan perkebunan orang lokal itu nggak dibeli tanahnya, tapi dijadikan bagian, mereka bisa hidup, punya rumah, bisa ngebun kecil gitu kan. Lalu perkebunan itu dijalankan oleh perusahaan, nanti tiap tahun dikasih untungnya, kemudian juga dapat CSR. Tapi intinya adalah tanah itu tetap seperti warga Amungi dan Dani yang nggak pernah jual tanah, tetapi bisa dikelola sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya adalah saya berharap dan sangat ingin supaya di sekeliling pertambangan, di sekeliling perkebunan itu warga negara Indonesia ini menjadi lebih baik dan makmur serta maju-maju nih. Jadi mudah-mudahan nih video saya disebarin ke Papua, disebarin ke Kalimantan, disebarin ke Sumatera, disebarin ke Sulawesi. Jadi tanah-tanah itu kalau untuk perkebunan dan pertambangan itu ada baiknya tidak pernah dibeli, karena nanti di titik tertentu ditinggalkan dalam keadaan rusak gitu kalau nggak hati-hati. Jadi warga di sekeliling itu biar tetap ngawasin, mereka direlokasi, dikasih yang kecil-kecil gitu kan ininya, yang cukup lah, bisa berkebun, bisa apa, mereka bisa hidup di situ gitu kan, dan menjadi supplier juga ke pertambangannya untuk makanannya, sayurannya gitu kan, ternaknya gitu kan, jadi sustainable life lah.
Apalagi Pak Wamen Desa, kawan saya, itu dulunya aktivis banget itu kan, Budi Aristiadi, panggilan sayangnya Muni. Itu saya tahu bener dia pengen banget desa tuh maju gitu kan, makanya dia buat balik ke sana kemari itu. Jadi untuk pertambangan dan perkebunan kalau saya berharap nggak dijual, nggak dibeli lagi gitu, tapi mereka tetap ada di situ, dikasih kompensasi rumah, diikut sekolah, kemudian juga produksinya berjalan. Nah setelah itu dihitung berdasarkan tanahnya dengan appraisal yang baik, yang ini dapatlah mau berapa, tapi intinya bisa hidup, bisa sejahtera. Dan ini menjadi bagian daripada supaya lingkungan itu terjaga, sehingga ketika pertambangan itu pergi, dia kan palingan cuma dapat HGU tuh, hak guna usaha gitu kan, karena dia nambang itu. Nah si warga ini nanti bisa nanemin lagi, mensuburkan tanahnya ketika pertambangannya udah selesai gitu kan, atau perkebunannya sekian puluh tahun udah selesai gitu kan, atau warga ini makin hari makin maju. Jadi saya berharap gitu kan, tidak akan pernah saya melihat lagi di tahun-tahun mendatang ketika keliling di pertambangan atau perkebunan, warga di sekeliling pertambangan dan perkebunan itu miskin gitu kan. Mereka harus maju, mereka harus sejahtera. Karena tanah dan air di tempat itu sesungguhnya itu haknya mereka. Walaupun ada perlu teknologi dan modal serta kebijakan pemerintah, tapi ini jelas harus diinikan. Nah, tetapi saya setuju juga dengan SHGB ya, yang bisa jadi hak milik gitu kan. Karena kita juga harus melihat juga ketika dikembangkan oleh developer kemudian juga dijual ke perorangan, maka tanah-tanah itu menjadi milik perorangan, sehingga khusus untuk yang tanah-tanahnya dibeli oleh pengembang gitu kan, itu memang terpaksa harus dibeli gitu kan, karena ujungnya menjadi SHM gitu kan, dan itu antar warga juga supaya warga punya rumah. Tetapi kalau yang untuk apartemen gitu kan, untuk pertokoan, ini sebenarnya bisa juga dengan pola tadi itu gitu kan, tapi harus dijaga dan dikunci oleh pemerintah. Karena di dalam pengalaman yang terjadi juga di negeri ini, ada orang nyerahin tanah, dia anggap sebagai modal, dia nggak naruh duit, dipelintir, akhirnya yang punya tanah itu malah mesti beli tanahnya sendiri. Nah, kalau yang kayak gini, itu pemerintah harus tegas, nggak bisa, perjanjian apapun nggak berlaku. Ini namanya penipuan, ini namanya penindasan, ini namanya perampasan. Itu pemerintah harus tegas, nggak bisa di negeri ini ada perjanjian seperti itu. Even orang itu tanda tangan. Jadi negeri ini harus tegas ketika melihat misalnya ada pinjaman yang kira-kira nggak benar di atas BI, kemudian juga dia tujuannya merampas. Itu polisi, kejaksaan, dan pengadilan itu harus tegas. Tidak boleh rakyat Indonesia itu ditipu, disepelekan oleh yang punya uang, punya kekuasaan, dan punya jaringan, sehingga mereka susah dan miskin. Jadi maksud saya, hukum itu harus hukum yang membuat semua beruntung, semua sejahtera. Hukum itu bukan hukum yang didorong oleh uang, didorong oleh kekuatan, didorong oleh janji, didorong oleh yang bisa memberikan jabatan, sehingga masyarakat itu menjadi ternistakan. Nggak boleh begitu. Gitu. Jadi kembali lagi harus ke arah sana gitu kan ininya. Nah, lain lagi misalnya ketika developer itu akan membuat apartemen, tadi saya ulang lagi. Nah, ini bagus banget kalau masyarakat sekeliling itu dikasih di apartemen itu gitu kan. Kalau dia bisa hidup di situ gitu kan, bisa, kalau ini bisa ikut dagang, ikut ngerjain apa, atau juga ini. Tetapi karena tanahnya ini gitu kan apartemen kan ke atas, sehingga yang tinggal di apartemen itu kan dia memiliki ya apartemennya saja, tanahnya kan tetap itu gitu kan. Nah, supaya ini menjadi lebih efisien, tanahnya bisa tetap milik warga sebetulnya. Jadi sahamnya berapa gitu kan, dihitung yang adil aja. Nah, ini sebetulnya di satu sisi kita juga ngerti ketika dibangun itu harganya misalnya 2 juta.
Tetapi ketika sudah dibangun itu 20 tahun, tanah itu bisa naik tinggi sekali gitu kan. Nah, perjanjian-perjanjian seperti inilah yang harus didorong oleh ahli-ahli hukum di Indonesia, sehingga yang punya tanah tidak boleh rugi, yang ngebangun juga jangan sampai nggak mampu, yang punya apartemennya juga jangan kesusahan. Nah, inilah yang tidak sederhana yang harus dibikin sehingga tumbuh bersama. Nah, tumbuh bersama ini sesungguhnya adalah cita-cita para pendiri Republik ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, gitu kan. Jadi ketika kita bicara perampasan tanah, sengketa, konflik, itu harus jelas. Saya ulang lagi, kalau sengketa itu tadi ada sama-sama milik gitu kan, karena keturunan, karena saudara, karena bisnis. Kalau perampasan itu sama sekali nggak ada hubungannya, tetapi yang ngambil tanah yang dirampas itu punya jaringan kuat, punya duit, punya segala macam lah, sehingga apapun bisa diatur-aturnya. Entah itu aparat, birokrat, itu kan, pengadilan, bisa diaturnya sehingga yang dirampas habis. Nah, kalau penyerobotan, tanahnya tetap punya Anda, tetapi mereka datang nguasain tanah itu dan tanah Anda dipakai gitu kan. Nah, sengketa penyerobotan, kemudian juga konflik gitu kan. Itu kalau sengketa itu cenderung pengacara dan pengadilan. Penyerobotan tuh polisi, penegak hukum yang harus nyelesain itu, sebetulnya tuh aparat yang harus lebih tegas gitu kan, karena nggak sampai ke BPN, nggak sampai kemana-mana. Aparat penegak hukum itu, aparat keamanan lebih tepatnya. Kalau konflik ya aparat keamanan dan penegak hukum. Kalau dia sampai ke surat-suratnya berubah, ya berarti baru BPN dan pengadilan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal tanah, soal bumi ya yang ada di Republik ini gitu kan, marilah kita lihat bahwa yang kita harapkan itu adalah penyelesaian yang menyeluruh, serta menjaga negara Republik ini ke depan supaya semua terjaga gitu kan. Saya berulang-ulang mengulang, itu kan kayaknya aneh gitu kan, bahasanya apa gitu. Tetapi sebenarnya gini, aborigin dan Indian itu udah nggak bisa nuntut lagi mereka. Sampai akhir zaman itu mereka masuk kepada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebuah bangsa tidak berubah memperbaiki dirinya, maka dia akan digantikan oleh bangsa lain. Tetapi pelajarannya, tanah airnya itu dikuasai bangsa lain dan dia menjadi yang diatur di tempat itu. Dia nggak ngatur, dia nggak punya kedaulatan. Dia diatur di bangsa itu. Kita tidak bicara soal bangsanya, tapi kita bicara soal perjalanan bangsanya. Jadi kita melihat itu empati, sedih gitu kan, tetapi ini harus jadi pelajaran untuk kita. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang diamanahkan untuk menjaga perdamaian dunia, maka kita ketika kuat atau dari sekarang kita harus mulai bersuara bahwa aborigin dan Indian itu harus diberikan tempat yang layak di tanah airnya sendiri gitu kan. Kita harus mampu menyuarakan itu dan membuat bangsa Indian dan aborigin itu menjadi lebih berdaya dan berdaulat di tanah airnya sendiri, yang sekarang sudah jadi negara yang mereka sendiri bingung gitu kan. Nah, kita sebagai sebuah bangsa gitu kan melihat, wah nggak mungkin Kang. Coba lihat Australia itu, mereka mulai datang mungkin tahun 18-an atau 18 akhir lah ya, 19-an, kemudian juga sekarang baru 100 tahun lebih gitu kan. Amerika sekarang mungkin 220 gitu kan, atau menjelang 300 tahun. Nah, kalau bicara Amerika dan Australia, kita lihat hari ini, itulah sesungguhnya yang terjadi di negeri kita ini ketika Belanda yang ada di sini gitu kan. Jadi ketika itu bangsa Indonesia tidak seperti sekarang. Ya, kita lihat mungkin bangsa lain melihat kita itu seperti bangsa Indian saat ini, kemudian menjadi seperti bangsa aborigin saat ini. Bisa jadi seperti itu. Nah, menurut Anda apakah itu tidak memprihatinkan? Dan menurut Anda apakah itu harus kita waspadai?
atau kita masa bodoh saja menjalankan ini semua seakan-akan tidak akan pernah terjadi masa lalu yang kelam itu gitu kan. Jadi saya menyampaikan ini gitu kan karena pengalaman pahit di bangsa ini seperti itu. Sekarang kita dikasih contoh yang nyata gitu kan. Saya ulang lagi, Indian hari ini di Amerika dilihat oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Aborigin di Australia hari ini dilihat oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut saya itu sama persis ketika bangsa ini ketika Belanda mengoperasikan atau mengelola atau menjajah bangsa yang ada di Nusantara ini dilihat oleh bangsa-bangsa lain ketika itu. Saya kira itu ceritanya. Jadi kalau ketika itu terus-terusan selamanya ya seperti bangsa-bangsa itu gitu kan. Tentu Malaysia, kemudian yang lain-lain persemakmuran tuh ada cerita lain juga gitu. Tapi saya ingin nyampein bahwa kita perlu berhati-hati. Nah, oleh karena itu kesejahteraan, kemajuan bangsa Indonesia itu enggak ada alternatif lain, harus maju. Keadilan itu, penegakan hukum itu enggak ada pilihan lain, harus benar. Nah, karena ini nyata, semua yang disampaikan ini nyata. Tadi ceritanya sepertinya sangat sederhana gitu kan, soal perampasan tanah saja gitu kan. Tapi saya mengajak kepada seluruh bangsa ini, kita untuk berpikir secara global di dalam konteks bangsa Indonesia ini di dalam peradaban. Kita mau kemana gitu, bangsa ini mau dibawa kemana, dan harus bagaimana gitu kan. Kita tahu hari-hari ini pandemi luar biasa. Di atas 500.000 yang meninggal, juga sudah di atas 15.000. Nggak sedikit gitu kan. Bahkan ketika saya banyak nanya sama orang-orang yang hidupnya di jalanan, maksudnya sopir gitu kan, itu berhari-hari atau setiap hari dia melihat bahwa ambulans itu menjadi hal yang sangat biasa dia lihat, padahal menurut mereka tadinya tidak seperti itu. Nah, ini juga gitu kan supaya menyemangati. Saya ingin menyemangati, tadi bicara soal tanah, marilah kita bersemangat betul-betul menjaga tanah air ini. Kemudian di akhir episode ini gitu kan, setelah kita jaga tanah itu, mari kita jaga air, kemudian juga mari kita jaga kesehatan juga gitu kan. Jadi bahasa sederhananya, pengalaman itu jangan hanya menjadi pengalaman pribadi. Sejarah bangsa ini jangan hanya teringat ketika dibaca di buku gitu kan, atau hanya dalam pelajaran kelas. Tapi sejarah bangsa ini itu adalah sungguh nyata, yang kalau tidak hati-hati, yang kelam itu bisa terjadi. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, dan kalau kita mengusahakan dengan segala kemampuan, insya Allah kejayaan bangsa ini akan terjadi. Nah, tetapi yang paling sederhana pada topik kali ini, saya ingin menjelaskan perampasan tanah tadi dan bahayanya dan seluk-beluknya dalam kerangka supaya Anda semua, para sahabat, teman-teman, waspada. Kemudian juga marilah kita mentransformasikan ke depan sehingga perkebunan, pertambangan, dan tanah-tanah ini bisa dikelola lebih baik gitu kan, sehingga lebih maju. Apakah itu nanti yang masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan TNI, masyarakat dengan Pemda, masyarakat dengan Pemkot, Pemkab, dan yang lain-lain. Tapi intinya marilah kita jaga negara ini sebaik-baiknya, dan negara ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, dan pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu harus jadi pelajaran dan ke depan harus menjadi lebih baik. Saya berharap dan bermimpi serta berdoa serta sangat bersemangat untuk mendorong Bapak Ibu sekalian dan bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Kemudian juga bangsa yang maju dan besar adalah bangsa yang setiap hari melakukan kebaikan, setiap hari melakukan prestasi. Mulai dari rumah, mulai dari keluarganya, dimanapun dia berada, entah di kantor, di jalanan, di komunitas apapun, dia selalu mengusahakan hal-hal yang baik, mengucapkan yang baik, menularkan semangat yang baik.
hari ini inilah yang ada pada kami gitu kan, sehingga saya berharap ini menjadi alat yang efektif untuk hal-hal yang baik tadi. Semoga Anda bisa subscribe juga, bisa like juga, bisa komen juga, kasih info di daerah-daerah Anda seperti apa. Ini kita bisa bahas, ini bisa kita jadikan sebagai bagian dari motivasi. Kemudian ketika saya diberikan info, saya diberikan hal-hal yang perlu dipelajari, kemudian juga sesuatu yang baik, itu sungguh pasti untuk menyemangati lagi. Jadi saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tanggal 9 itu ada pilkada. 9 Desember ada pilkada di ratusan kota. Saya berharap, saya berdoa, dan saya mengajak pasca pilkada maupun hari ini adalah tinggal 10 hari lagi atau 9 hari lagi, 10 hari lagi. Marilah kita jaga kedamaian, ketenangan, tidak ada kerumunan, kemudian semua berjalan dengan baik. Tanggal 9 dicoblos. Polanya jangan ada kerumunan, jangan ada ribut-ribut, jangan ada tidak setuju, jangan ada pertentangan. Awasi secara baik semuanya, sehingga tenang dan aman juga damai. Setelah itu, begitu ada pengumuman, tidak usah pakai rame-rame, tidak usah pakai tekan-tekanan. Kalau merasa dicurangi, kalau merasa ada yang tidak baik, tidak pakai demo, tidak pakai marah-marah, tapi basis data, basis yang rapih datanya, basis proses yang sudah ditentukan, silakan menggunakan haknya. Apakah itu ke KPU daerah, apakah itu ke Bawaslu daerah, sampai ke MK biasanya begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di pagi ini, semuanya semoga sehat, semoga damai, dan kita semua melakukan ini semata-mata karena mencintai negeri ini dan ingin negeri ini maju. Sehingga makin hari makin baik, makin hari makin maju, dan bangsa ini akan menjadi bangsa besar pada saatnya. Tetapi semakin nyata setiap harinya kebaikan, kemaslahatan terjadi, sehingga kehidupan rakyat itu semakin harinya ada harapan, terasa beban itu dilonggarkan, terasa yang berat-berat itu diringankan, dan rakyat makin semangat dalam kehidupannya untuk menemukan jalannya mereka masing-masing. Di sisi lain, semoga juga dengan pesan ini para pejabat makin merakyat, makin membuka diri, makin bekerja sama dengan masyarakat, makin fokus mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk masyarakat, sehingga berbagai keputusan itu akan memperbaiki seluruh kehidupan yang ada di Republik ini. Makin hari makin baik, makin hari makin semangat. Yang ajaib-ajaib itu ditinggalkan, yang cuman bikin panas hati dan kepala itu ditinggalkan, tapi seluruh anak bangsa itu fokusnya adalah membuat kebaikan, bukan berdebat, bukan berprotes, bukan yang nggak keru-keruan apalagi rebutan kekuasaan, tetapi fokusnya adalah berbuat yang baik, membuat kebaikan, dan seluruh kebaikan itu semata-mata untuk masyarakat dan negeri ini. Jadi tinggalkan itu yang memberikan kesan mewah-mewah, nunjukin pameran gitu kan, apalagi seperti yang kemarin itu gitu kan, perlu jam yang miliaran, kemudian kayak gitu-gitu, itu sebaiknya ditinggalkan saja. Kita yang sederhana, yang sehat, yang selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.